Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Saya Profesor Dr. Suwarno SC MSI bersama tim pengabdian kepada masyarakat tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Semoga kegiatan pengabdian ini bisa bermanfaat bagi khalayak masyarakat Karangtengah dan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua BPD Desa Karangtengah beserta segenap anggotanya yang saya hormati, PT FKM BKD Cabang Karangtengah, yang saya hormati tim abdi masyarakat Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, yang saya hormati para ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK Desa Karangtengah, KPM Desa Karangtengah, dan hadirin yang berbahagia. Perhatian kepada masyarakat Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa bersama, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Desa Karangtengah kepada Bapak-bapak berjauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suharno dari Unsud, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT di wilayah Desa Karangtengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluargipun, sahabatipun, bahwa kaum muslimin muslimat ingkang tansah mituhu datang dawuhipun dumugi akhir zaman mangke. Yang saya hormati seluruh ketua RW RT dan ibu-ibu, kami atas nama perintah desa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya yang menyebabkan hadir pada malam hari ini, walaupun di waktu dan kesibukan panjenengan, terutama di wilayah masing-masing dengan adanya dari 17 Agustus di bulan ini, tentunya ini akan menyita waktu dan tenaga panjenengan. Kami juga atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan dan seluruh warga masyarakat Desa Karangtengah yang telah aktif dalam kegiatan dalam rangka HUT RI yang ke-78 pada tahun ini. Perlu saya sampaikan, memang di tingkatan desa kita hanya mengadakan syukuran dan selamatan lah, karena di tingkatan wilayah masing-masing sudah banyak kegiatan, dan juga karena terkait juga dengan anggaran, karena kegiatan untuk surat maupun 17-an itu sumber anggarannya dari PAD, sedangkan jujur saja kami baru membangun balai desa, sehingga perlu isen-isen lagi, terutama untuk fasilitas dalam pelayanan masyarakat. Jadi Yun Sehune kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita diharapkan ya sementara prihatin lagi. Insya Allah di tahun depan ketika menyongsong tahun baru dan 17-an, insya Allah kita lakukan kegiatan di tingkatan desa yang baik, tentunya dengan perencanaan dan kegiatan yang baik. Jadi kami mohon maaf karena ada beberapa sumber anggaran PAD yang kita gunakan untuk fasilitas pelayanan masyarakat, terutama di wardrobe untuk pelayanan dan kursi-kursi dan lainnya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi pada prinsipnya kami mengapresiasi lagi kegiatan masyarakat di tingkatan RT, di tingkatan RW masing-masing kelihatan meriah lagi untuk desa Karangtengah. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih dan semoga kerja dan semangat panjenengan akan mendapatkan balasan yang akan lebih baik lagi. Selanjutnya di malam hari ini kita memang gabungkan untuk tasyakuran bulan Muharram dan 17-an. Jadi ini bulan-bulan yang penuh berkah bagi kita semua karena di tahun yang baru dan banyak ilmu yang kita dapat nanti disosialisasikan ke masyarakat, karena hal seperti ini kelihatannya masyarakat memang belum tahu belum paham. Jadi ketika proses jual beli apa saja harapannya yang resmi karena permasalahan sekarang jual beli dan lain sebagainya orang bisa kayak gemien asal-asalan dulti nunggu tanah misalkan secara digawe gampang tapi sekarang itu sudah tidak bisa karena jual beli tanah dan lain sebagainya ini sudah berbadan hukum, tentunya dengan adanya pajak penjual maupun pajak pembeli. Kadang-kadang menjadi permasalahan di masyarakat. Kadang-kadang saya menemui ketika sudah jadi masalah baru sampai ke balai desa. Ini karena memang jujur mungkin belum ada pemahaman, belum ada sosialisasi hal-hal seperti ini. Jadi monggo nanti kita dengarkan sebelum kita adakan selamatan sehingga kumpul-kumpul pada malam hari ini silaturahmi kita semua mendapatkan manfaat mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan tentunya Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua dari tim Abdi Masyarakat Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak Soeharno. Dipersilakan. Matur nuwun Bu Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kades, Ibu Sekretaris Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Yang terhormat Bapak Ketua BPD dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Kadus dan jajarannya. Yang terhormat warga besar di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Syukur alhamdulillah, matur nuwun Pak Kepala Desa, Pak Kades. Kami dari Magister Ekonomi Unsur Bapak Ibu pada malam hari ini bersama dengan Bu Enjang Tiastika dari Bapeda Kabupaten Banyumas diberi kesempatan dari Pak Kades dan jajarannya dan warga besar di sini pengurus dan seluruh warga di Desa Karangtengah Baturaden.
Jadi tadi sudah di pengantar dari Pak Kades nggih bahwa kegiatan malam ini ngiras-ngirus nggih Bapak Ibu nggih. Kebetulan ada pertemuan, nah kami dari tim Unsud, nah itu ya disatukan gitu ya di kegiatan malam hari ini. Mumpung ada pertemuan warga, nah, kami mau mengadakan kegiatan penyuluhan istilahnya nggih Bapak Ibu. Jadi dosen nggih di Unsud atau di universitas secara umum itu tugasnya ada 3 nggih Bapak Ibu nggih. Pendidikan nggih, Tridharma perguruan tinggi itu yang pertama adalah pendidikan, berarti ngajar nggih. Kemudian penelitian nggih, melakukan kegiatan penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian ya. Yang malam hari ini kami mendapatkan tugas dari pimpinan kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi istilahnya pengabdian, jadi menularkan ilmu ya, menularkan informasi biar apa yang kami miliki itu juga Bapak bisa kita sharing ya, bisa kita sharing ya, kita silaturahmi, kita memberikan ya pemahaman yang memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat secara umum. Nah, kebetulan saya ini di Unsud di Magister Ekonomi dan di Laboratorium Properti, yaitu terkait dengan ini nggih, kepengurusan pajak kaitannya dengan jual beli tanah, jual beli lahan gitu nggih. Nah, kalau saya mungkin menguasainya dari sisi teori nggih Bapak Ibu nggih, karena kan kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, biar mantap ya penyuluhan kaitannya dengan pajak properti ya, pajak jual beli lah. Kami malam ini menghadirkan Bu Enjang Diastika yang dari Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah ya, ini memang yang ngurusi perpajakan langsung di Kabupaten Banyumas. Kantornya yang baru di Terminal Bulu Pitung ya Bapak Ibu. Jadi nanti monggo yang disampaikan Bu Dias semoga bermanfaat kaitannya dengan pengetahuan tentang pajak BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang minimal malam ini sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah tahu kan harapannya ya ini kaitannya dengan perpajakan ya Bapak Ibu ya. Perpajakan itu kan nanti ya dari kita untuk kita gitu ya. Dari kita yang membayar pajak, nanti peruntukan dari pajak itu kan ya untuk membangun jalan, bangun jembatan, nanti akan kembali ke kita gitu. Seperti itu pengantar ya Bapak Ibu. Ya ini nanti sepenuhnya monggo Bu Dias yang akan menyampaikan materi tentang penyuluhan tadi ya, pajak BPHTB. Monggo kami persilakan Bu Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Banyurade beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada acara penyuluhan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan pada malam hari ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan beberapa pengertian apa itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mungkin kita sharing-sharing secara santai nih Pak. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu itu lebih populer dengan istilah jual beli nih Pak yang ada di masyarakat. Sebenarnya jual beli itu merupakan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dari pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, adanya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, regulasi yang berlaku di Kabupaten Banyumas terkait pemungutan pajak daerah itu diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Sedangkan untuk tata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 15 tahun 2021 tentang pemungutan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan definisi dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang lebih dikenal sebagai BPHTB. Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan itu nanti akan dikenakan pajak BPHTB. Seperti itu, Pak. Di mana untuk objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ini diperoleh dari dua hal. Yang pertama, pemindahan hak. Contohnya seperti penjualan antara A dan B, maka ada peralihan hak yang tadinya hak tanah tersebut punya A sekarang menjadi punya B. Yang kedua, pemberian hak baru. Itu juga bisa proses jual beli, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Lalu hak atas tanah dan bangunan ini yang kita atau masyarakat ketahui itu salah satunya seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Sedangkan subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, yaitu Bapak Ibu ataupun badan usaha yang memperoleh perolehan hak itu sebagai subjek bangunan. Nantinya dengan adanya BPHTB ini itu berlaku juga dalam pajak PBBP 2 nih Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dikecualikan dari objek BPHTB. Yang pertama, untuk kantor pemerintahan, pemerintah desa, penyelenggara negara, lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau milik daerah, itu terbebas dari pajak BPHTB. Yang kedua, untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut diatur dengan peraturan menteri. Yang ketiga, untuk perwakilan diplomatik dan konsultan seperti yang ada di kota-kota besar juga perwakilan kantor-kantor diplomatik itu tidak dikenai BPHTB. Terus untuk orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau perbuatan hukum lain. Selanjutnya oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Terus orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi kalau misalkan di desa Karangtengah ada sebidang tanah dan bangunan ternyata nantinya digunakan untuk kepentingan ibadah, itu bisa terbebas dari BPHTB, Pak, dan juga pajak PBBP 2. Selanjutnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pengenaan BPHTB sendiri itu diperoleh dari nilai perolehan objek pajak. Jadi ada 3 hal untuk penetapan atau dasar pengenaan BPHTB. Yang pertama, berdasarkan transaksi jual beli. Misalkan Bapak Ibu melakukan transaksi jual beli tanah senilai 500 juta, maka itu nanti dikenakan pajak BPHTB sebesar 5%. Selanjutnya ada juga dari nilai pasar. Apabila Bapak Ibu telah melakukan transaksi jual beli ternyata didaftar di tahun 2025 baru dilakukan pendaftaran, maka yang dikenakan itu berdasarkan nilai pasar. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
Lalu di sini juga ada ketentuan terkait besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau MPOP TKP sebesar 80 juta. Di sini ada perubahan Bapak Ibu, di mana yang tadinya tarif yang ditetapkan itu paling sedikit 60 juta, sekarang 80 juta karena adanya ini Pak, adanya restrukturisasi dari Undang-Undang HKPD. Kebetulan dari Bapenda sendiri sekarang itu sebagai leading sektor dalam penyusunan perda terbaru Bapak terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya untuk perolehan hak atas hibah wasiat atau waris ini masih sama sebesar 300 juta rupiah. Lalu ada pertanyaan pasti yang timbul di masyarakat, bagaimana apabila NPOP itu tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP? Maka dasar pengenaan yang digunakan adalah pengenaan terjadinya perolehan PBB P2. Nah ini Bapak Ibu, tarif BPHTB masih ditetapkan sebesar 5% karena di Undang-Undang HKPD pun tarif maksimal itu 5% Pak. 5% pembeli penjual. Dulu 5%. Jadi kan nanti dalam proses jual beli kan otomatis ada yang namanya PPATI baik dari notaris maupun camat. Nanti itu dalam proses BPHTB kan harus ada pendaftaran. Pendaftaran itu nanti bisa dilihat di sistem yang ada di Bapenda, syarat-syaratnya ataupun dari sini perangkat desa mungkin sudah sering melakukan pendaftaran di Bapak Ibu terkait syarat-syaratnya apa aja untuk divalidasi. Kemudian setelah proses validasi maka akan masuk di sistem dan akan ditetapkan pajak BPHTB-nya. Ini masih sama 5% Bapak Ibu karena di Bapenda sendiri untuk target tahun 2024 itu terkait BPHTB 74 miliar. Terus kapan saat terutangnya BPHTB? Saat terutangnya BPHTB itu pada saat dibuat atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Seperti misalkan dari Bapak Ibu mengadakan transaksi jual beli itu kan ada bukti, mungkin kalau dari desa itu kayak kwitansi itu sebagai salah satu saat terutangnya BPHTB. Yang kedua, pada tanggal dibuatnya akta tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak, peralihan, penggabungan usaha, perubahan usaha sampai dengan hibah. Yang ketiga, pada tanggal penerimaan waris. Jadi waris pun itu kalau ada peralihan hak atas waris juga dikenakan BPHTB. Yang keempat, pada tanggal putusan pengadilan. Misalkan ada sengketa sengketa perebutan tanah nih. Kalau sudah ditetapkan maka itu sudah dan yang terakhir itu pada tanggal penunjukan pemenangan lelang untuk lelang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa data BPHTB di Kabupaten Banyumas untuk pendaftaran per hari dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyumas itu 30 sampai dengan 40 berkas per hari. Dan untuk Karangtengah sendiri kebetulan datanya saya belum peroleh berapa banyak yang melakukan pendaftaran tersebut, cuma untuk PBB-nya di sini bagus gitu karena saya juga ngitung DBH-nya Bapak, ngitung DBH yang akan nanti dibagikan di tahap 1, 2 tahun 2023 dan tahap 3 kita kan ada kurang salur yang di tahun 2023 sudah kami buat juga. Itu nanti dibagi sebelum bulan November. Terus di sini ada kewajiban dari PPAT untuk melaporkan segala
akta yang dibuat walaupun nihil. Jadi ada atau tidaknya yang namanya transaksi jual beli, PPAT itu wajib melaporkan. Selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran atas jual beli tanah atau bangunan melalui PPAT, nanti di sini akan dikeluarkan SK PDKB, SK PDKBT atau STPD, atau artinya ini surat tagihan nih Bapak Ibu, di mana surat tagihan tersebut seperti urusan jual beli kan nantinya harus dibayarkan. Nah di sini dari Pemda sendiri menunjuk bank persepsi atau dalam hal ini untuk melakukan pembayaran transaksi segala macam pajak itu di Bank Jateng. Mungkin dari PBB P2 kan sering Pak yang keliling ke sini itu untuk pembayaran SPPT itu juga sama Bank Jateng. Selanjutnya memperoleh SPPD. Nah SPPD ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SPTPD. Jadi nanti kalau apabila Bapak Ibu telah mendapatkan SKPDKB, SKPDKBT ataupun STPB, itu dijadikan dasar untuk Bapeda melakukan penagihan kepada PPAT yang masih kurang bayar atau lebih baik atau belum mendaftarkan secara lengkap transaksinya atau nilai transaksinya tuh biasanya tuh PPAT itu main di nilai transaksi, makanya kan kita ada penelitian kantor dan lapangan. Lalu bagaimana sanksi yang diberikan? Jadi untuk sanksi-sanksi ini apabila jumlah kurang pajak yang terutang dalam SKPDKB itu dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak kurang bayar atau terlambat bayar. Jadi kan yang namanya pembayaran BWHTP itu ada jatuh temponya. Jika melewati jatuh tempo maka dikenakan sanksi 2%. Atau paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Yang kedua untuk SKPDKBT itu berarti surat ketentuan pajak daerah kurang bayar juga, itu diberlakukan kenaikan 100%. Selanjutnya untuk STPD itu 25% dan 2% dihitung sejak 24 bulan atau 2 tahun. Terus Bapak Ibu pasti menimbulkan pertanyaan juga, bagaimana kalau saya pada saat melakukan transaksi itu ternyata ada kesalahan tulis, di transaksinya harusnya 520 juta, ternyata tulis di kwitansi atau pas pendaftaran di PPAT jadi 550 juta. Itu Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan ke Badan Pendapatan Daerah. Permohonan di sini ada permohonan pembetulan ketetapan atas ketetapan dan permohonan pembatalan. Selanjutnya di sini di dalam Perbu nomor 15 tahun 2021 terdapat berbagai kebijakan yang telah dibuat untuk masyarakat dalam hal pajak BPHTB. Di antaranya satu, pemberian pengurangan pajak BPHTB. Pengurangan ini bisa diajukan oleh wajib pajak atas dasar apabila wajib pajak itu mengalami kerugian atau likuiditas atau force majeure. Force majeure itu seperti tanahnya geser atau longsor, itu bisa mengajukan pengurangan. Terus pemberian keringanan BPHTB juga bisa diajukan ke Bapeda. Selanjutnya ada pembebasan pajak BPHTB yang seperti saya tadi bilang bahwa tanah yang tadinya milik perorangan sekarang dijadikan sebagai masjid, kan berarti itu untuk kepentingan sosial nih, jadi bebas dari BPHTB. Selanjutnya di sini ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Jadi yang dihapus itu hanya sanksi administrasi yang 2% itu, pokoknya tetap masih bayar. Dan dapat mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak BPHTB yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana apabila terjadi kelebihan bayar?
misalkan bayarnya itu harusnya 500 juta, ternyata Bapak Ibu di situ 520 juta pada saat melakukan pembayaran di Bank Jateng. Nah, nantinya di sini dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dengan syarat-syarat yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian penjelasan pada malam hari ini masih banyak kekurangan. Monggo lanjut sesi sharing diskusi mungkin juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Tadi sudah disampaikan nih Bapak Ibu kaitannya dengan informasi pajak BPHTB. Monggo ini berarti diskusi ya Pak Kades ya. Kalau ada pertanyaan, mumpung ada kita datangkan langsung dari Bapenda, Bu Dias ini kan yang lebih paham gitu ya tentang tadi pajak jual, pajak beli ya. Barangkali ada unek-unek ataupun yang belum jelas ya, monggo di kesempatan malam hari ini Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bertanya ataupun yang lain, monggo. Saran juga bisa misalnya ya. Pajak juga gede bias gitu kan. Monggo Bapak Ibu. Pak, mungkin sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama sih untuk penjelasan tadi, menurut saya sendiri ya, kalau saya sendiri ya belum paham lah, artinya mungkin bahasanya bahasa yang awam aja Pak, karena mungkin di sini banyak orang awam ya. Kalau bahasanya yang seperti diterangkan itu jelas, saya sendiri tidak begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, berlakunya nanti yang mohon dijelaskan secara mudah gitu, artinya mudah dimengerti. Kalau tadi mungkin yang sudah berkecimpung di dunia itu mungkin sudah paham ya, tapi kalau ya setiap harinya nggak tahu tentang perpajakan kan jelas ya tidak memahami. Dan kalau kedua, ini berlaku seperti ini sudah sejak kapan? Artinya kalau saya pribadi kan misalkan dari tahun kemarin misalkan seperti itu belum ada, misalkan kayak jual beli ada pajaknya dan sebagainya kayak gitu. Apa itu dulu melanggar ataupun sejak ini baru diberlakukan seperti itu? Mungkin tadi sudah dijelaskan untuk undang-undangnya lah ya, berlaku tahun berapa sudah ada. Tapi di sini kan mungkin ada yang baru dengar, kok ini transaksi jual beli ada pajak dan sebagainya. Nah itu yang dikenakan pajak juga dari penjualnya sendiri, apapun belinya sendiri, atau pajaknya satu jadi orang dua, apa antara penjual pembeli yang nanti membayar misalkan. Mungkin itu ya yang ditanyakan, dan ini untuk pengisiannya juga kita mungkin agak kurang tahu juga, pengisiannya juga nanti mohon arahan juga. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ini sedikit karena ini permasalahan di lapangan Bu. Memang benar yang disampaikan itu memang ketidaktahuan masyarakat terkait dengan pajak jual beli. Jadi biasanya ini sih karena kami pelaku di lapangan Ibu, kami di desa, permasalahan warga yang muncul ketika proses jual beli, terutama dalam proses penyertifikatan Pak. Jadi kenapa penyertifikatan itu mahal? Karena pajak itu masuk di situ, pajak penjual maupun pembeli. Makanya harapan saya, monggo Pak RT, Pak RW ini sambil disosial. Ketika proses jual beli, baik itu tanah, bangunan, apa dan sebagainya, disepakati Pak antara penjual dan pembeli. Pajak kita tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab pembeli, apa tanggung jawab penjual? Gitu. Jadi nanti tidak muncul permasalahan berikutnya. Kadang-kadang pas proses penyelidikan jadi ini apa temen nih? Karena pajak itu masuk di situ. Karena sekarang kan
proses penyelidikan kan mahal nih Pak, jadinya ya karena sebenarnya memang permasalahan di lapangan seperti itu nih. Jadi hal-hal di lapangan itu memang seperti itu Bu. Kami di lapangan biasanya karena memang ketidaktahuan bahwa semua proses jual beli tanah bangunan itu sebenarnya ada pajaknya nih. Malah saya baru tahu sekarang kalau penjual itu 5% ya Bu. Itu sebenarnya dibebankan dari kesepakatan kedua belah pihak, Yeah. mau dibebankan di penjual atau Yeah. pembeli. Jadi makanya harapan kami permasalahan jual beli khususnya di desa Karangtengah, harapannya mungkin panjenengan misalkan anak tanggane atau wargane panjenengan jual beli tanah Pak. Harapannya dalam proses kesepakatan jual beli, anak kesepakatan, sing arep bayar pajak siapa, karena nanti pasti kena pajak ketika proses balik nama sertifikat atau proses penyertifikatan. Mungkin akhir ora di sertifikat jadi tidak ketahuan orang kena pajak Pak. Cuma secara hukum jual beli itu tidak kuat lah bahasanya. Mungkin mogok ada masukan yang lain. Itu masalah di lapangan. Pak, nambah sedikit sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Masyarakat itu cuma kalau yang masuk di Bapenda setiap harinya itu terjadi pendaftaran BPHTB, artinya sudah melalui proses di PPAT itu sebanyak 30-40 berkas. Ini kan sama saja kayak syarat untuk sertifikat balik nama maupun apa itu harus bayar pada BPHTB juga Pak. Makanya bikin sertifikat agak mahal karena di dalamnya ada pajak BPHTB. Selanjutnya adanya ketetapan ini juga berlanjut lagi untuk pembayaran PBB-nya. Karena di SPPT mungkin selama ini kalau masyarakat mengadakan jual beli, transaksi jual beli itu hanya dapat SPPT kan Pak. Padahal SPPT itu sebenarnya sama-sama mempunyai kekuatan hukum, cuma yang lebih kepemilikan lebih autentik itu sertifikat, sampai di pengadilan pun yang paling menang sertifikat. Makatan Bapak Ibu ada lagi. Jadi mungkin sudah ada gambaran ya, kaitannya dengan tadi pajak BPHTB atau pajak jual dan pajak beli. Jadi monggo Bapak Ibu setelah mengikuti penyuluhan malam ini, harapannya ya minimal tahu ya bahwa ada proses pajak BPHTB atau pajak jual dan pajak beli tadi ketika Bapak Ibu mau mensertifikatkan tanah pribadi ngeten nggih. Nah, monggo nanti bisa disosialisasikan. Di sini ada Pak RT, Pak RW mengatakan nggih, Pak Kadus dan lain sebagainya. Karena kegiatan membayar pajak itu juga penting ya, karena kaitannya dengan penerimaan atau pendapatan daerah ya, dalam hal ini Bapenda gitu. Kira-kira yang hadir di sini sudah memiliki sertifikat sedoyon apa ada yang belum? Nah, monggo karena kebetulan kan ada program dari pemerintah nih, sertifikat PTSL itu bisa diajukan. Oh sudah. Terus bagaimana Bapak dari Ya memang sekarang untuk PTSL kita dari BPD itu menyelesaikan yang belum selesai Bu kemarin. Ternyata di tahun sebelumnya itu banyak yang belum selesai. Terutama desa-desa yang Berarti kecil. nunggu giliran Ya, Pak. kita sudah 2 kali apa ya ini. Oh, yang belum mengajukan ke kantor desa segera mengajukan, memang ada program tersebut. Terus mau izin Bapak menambahkan tadi
ada trik and trik nih Pak, Bapak Ibu apabila membeli tanah atau bangunan ditanya dulu ke pembelinya ini sudah lunas PBB belum. Masalahnya banyak terjadi di lapangan itu piutang PBB-nya itu dari tahun 97 sampai dengan 2023. Takutnya nanti pas Bapak jual beli terus urus sertifikat ternyata ada piutang yang sangat banyak kan juga ini ngirugi padahal kan sudah dibebankan ke pembeli. Itu trik juga soalnya banyak banget Bapak Ibu kasus yang seperti itu dan banyak juga yang mengajukan pengurangan sama pembebasan sanksi administrasi. Terus ada informasi lagi Bapak Ibu untuk PBB P2 apabila Bapak Ibu terlambat membayar pajak, sekarang ada pembebasan sanksi administrasi, mohon diurus ke Bapenda. Lumayan itu dari tahun 97 sampai dengan 2022 gitu. Sanksinya dibebaskan. PBB. Mengatakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi ataupun diskusi? Cukup ya? Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah berpartisipasi kaitannya dengan kegiatan kami dalam hal ini Unsud dan Bapenda ya. Penyuluhan ini penting ya karena informasi kaitannya dengan kegiatan tadi tentang pajak jual, pajak beli ya, itu harus diketahui oleh warga, oleh masyarakat ya. Sehingga setelah mengetahui harapannya warga akan sadar ya bahwa pentingnya sertifikat itu wajib ataupun segera untuk diurus ya, karena sertifikat tanah, sertifikat lahan, rumah ya itu memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi ya. Ketika nanti ada masalah, ada tuntut menuntut gitu ya atau SPPT yang double ya. Dengan memiliki sertifikat artinya Bapak Ibu sudah aman ya. Secara hukum itu adalah sertifikat berada pada level atau nilai yang kekuatan hukumnya paling tinggi. Ngeten nggih, Bu Dias. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah menyimak, bertanya tadi sudah diskusi Pak Kades, Bu Kades, Bapak Ibu perangkat desa di Karangtengah. Terima kasih sudah memberi kesempatan ke kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Harapannya setelah paham ya, Bapak Ibu bisa menularkan syukur nanti ya yang belum bersertifikat segera mengurus sertifikat. Baik, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah kata ataupun kekilapan. Kami selaku manusia biasa mohon dimaafkan ya Bapak Ibu dari kami Bu Dias dan tim kami ada Mas Esra ini dari mahasiswa dan Mas Yanto ya, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyuluhan pajak daerah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPKTB di Desa Karangtengah yang disampaikan oleh tim Abdinas Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman tahun 2023. Acara selanjutnya dulu monggo yang sudah disuguhi unjukan dipun unjuk rumiyin. Nanti untuk teman-teman persiapan acara tasyakuran monggo untuk dipersiapkan.